Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, tak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih sehat, masih kuat, dan masih banyak kesempatan untuk terus-menerus memperbanyak bekal kita dan memperbanyak amalan-amalan kita, khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir ya. Jadi temanya adalah tafsir ya. Itu tentang ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73. Nah, biasanya kalau dalam Ramadan sering tadarus ya. Jadi ini pas ketemu satu surat ya yang berisi tentang ciri-ciri atau tanda-tanda ibadu ar-Rahman. Ibadur Rahman itu apa artinya? Ibad artinya adalah hamba-hamba, ar-Rahman adalah yang maha penyayang. Jadi kalau misalkan ada ciri orang-orang yang beriman, ada ya dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, dengan tanda-tandanya disebutkan juga dalam Al-Quran ya. Nah, dalam kajian hari ini, sore hari ini kita akan membahas ciri yang lebih spesifik ya. Jadi Allah menyematkan nama istilah yaitu ibadur rahman. Ibadur rahman artinya adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah atau hamba-hamba yang maha rahman, maha penyayang. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63. Oke. Sudah dilihat ya. Oke, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam ayat yang ke-63 disebutkan wa ibadur rahman, dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang hamba-hamba yang maha penyayang gitu ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi yang pertama adalah rendah hati. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka yang apabila berjalan di atas bumi itu haunan. Haunan itu ringan gitu ya. Secara letterlek artinya adalah ringan. Tetapi maksud dari ayat ini adalah yang menjalani kehidupan itu dengan rendah hati. Tidak sombong ya, menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah ya, tidak neko-neko ya, itu masuk dalam cakupan makna haunan ya, rendah hati. Nah, ini tentu berbeda dengan rendah diri. Rendah diri lebih artinya adalah apa ya, dia minder gitu ya, minder dengan keadaan dirinya. Tetapi kalau rendah hati ya, sebagaimana ayat ini, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, adalah rendah hati ya.
orangnya enak gitu ya, diajak ngobrol apa dalam beberapa hal dan dalam hal apa saja dia enak ya, selalu memberikan pencerahan ya. Ini masuk dalam kategori yang pertama. Ciri yang pertama adalah rendah hati. Kemudian dilanjutkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Kalau ada orang-orang bodoh ya, dia nyinyir terhadap dirinya ya, dia mengomentari dirinya, maka respon yang diberikan adalah qalu salama. Dia selalu memberikan ucapan yang positif, memberikan respon yang positif ya. Semua apa yang dilakukan dikomentari oleh orang lain, tetapi respon yang diberikan positif gitu ya. Dia membuat satu kegiatan ya, dia membuat satu acara yang positif, tapi kemudian dikomentari dengan negatif oleh orang-orang. Apalagi kalau kita lihat di media sosial ya, itu mungkin komentarnya lebih pedes ya daripada kalau kita mungkin ngobrol gitu ya. Nah, kalau di media sosial biasanya komentarnya wah luar biasa. Padahal mungkin kalau dalam pandangan kita biasa ya, itu positif sekali acaranya, tapi komentarnya ada yang miring dan sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, orang ibadur rahman, tanda hamba Allah yang penyayang ini adalah selalu memberikan respon yang positif. Kata-katanya mengandung keselamatan. Kalau dicela, kalau dihina, dia cenderung untuk mengabaikan hal itu ya. Karena kalau misalkan kita lihat ya, ada empat macam manusia. Kalau kita mengambil pembelajaran dari kitab yang kita kaji kemarin, yaitu Ayyuhal Walad ya, karya Imam Ghazali, ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu ya. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Oh, ini tipe orang yang berbahaya. Artinya orang yang bodoh, yang kebodohannya didasarkan pada kedengkian, hasad dan sebagainya. Jadi pokoknya asal nggak suka dia akan menyerang. Nah, ini adalah tipe yang pertama. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang bodoh bahwa dan dia mendasari kebodohannya itu dengan hasad, dengan iri, dengan dengki. Nah, tipe yang seperti ini harus ditinggalkan. Nggak usah direspon gitu ya, abaikan saja. Karena sebaik apapun karya kita selalu akan ditanggapi dengan negatif. Pokoknya yang didahulukan adalah kedengkiannya dulu ya. Ini tipe yang pertama. Pasti akan ada seperti orang-orang seperti itu. Yang kedua adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Nah, tipe yang kedua ini responnya ini seharusnya kita bagaimana? Kita ingatkan. Karena dia sebenarnya tidak tahu bahwa dirinya tahu. Jadi dalam dirinya ada potensi gitu ya. Ada potensi untuk paham, memahami segala sesuatu. Memahami dalam konteks yang kita perbuat ya, dia memahami ya. Ada potensi untuk itu, untuk memahami ya. Karena belum paham ya, maka ya kita ingatkan gitu ya. Kita ingatkan. Karena ada potensi untuk paham. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah ada tipe orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi yang kedua, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maka tipe yang ini kita bimbing. Ya, kita bimbing, kita ajak, kita beritahu. Ya. Yang keempat ini yang paling baik ini, karena dia tahu, ya, dirinya tahu, ya,
atau dia orang yang tahu bahwa dirinya tahu, maka kita ikuti model-model seperti ini ya. Jadi ini ada 4 tipe ya, dan dalam merespon tipe-tipe ini kita juga butuh seni gitu ya. Kita butuh seni ya. Kita lihat ya, misalkan kita memposting misalkan ya, kalau kita kan kehidupan nggak jauh-jauh dari postingan di Facebook, di Twitter, kita posting yang baik, terus bawahnya biasanya ada banyak komentar. Nah di komentar-komentar itu bisa kita analisis gitu ya, ini masuk tipe yang mana, kira-kira seperti itu. Nah kalau misalkan kita sudah mau menganalisis, oh ini tipe yang pertama, ini yang tipe kedua, nah kita bisa kemudian dengan bijak menentukan respon apa yang tepat untuk setiap tipe-tipe ini ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 4 tipe manusia. Jadi orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini tentu yang paling berbahaya, maka tinggalkan, tidak usah diperhatikan, kita abaikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, maka cukup kita ingatkan saja. Kemudian yang ketiga ada orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka kita bimbing. Dan yang paling terbaik adalah orang yang tahu bahwa dirinya tahu, maka kita ikuti model-model seperti ini, kita kuatkan ya. Baik, kemudian dalam ayat yang selanjutnya, ciri ibadur rahman, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama ya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yang artinya adalah orang-orang yang sering menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah ya. Orang yabitun itu menghidupkan malam, bergadang gitu ya. Ya. Walladzina yabituna lirabbihim ya. Jadi begadangnya tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuannya, yaitu lirabbihim, untuk Tuhannya. Ya. Dengan apa? Dengan sujjada wa qiyama, dengan bersujud, dengan sholat, dengan tadarus, dengan tilawah, dengan tadabur dan seterusnya. Nah, ini adalah ciri yang ketiga ya, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah, menghidupkan ya. Contohnya sholat tahajud gitu ya, sholat tahajud dan sholat sunnah yang lain. Kalau Ramadan ini ya sholat sholat tarawih dan sholat witir. Nah, ini ciri yang ketiga. Disebutkan di sini, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Nah, ini satu ini ya. Jadi ciri selanjutnya adalah orang-orang yang mengatakan rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa jahanam. Jadi intinya selalu meminta dijauhkan dari api neraka. Ya. Tidak seperti orang-orang yang nun sewu. Sekarang ada orang yang menuliskan ya, walaupun tulisan ya. Kami biarkan kami di neraka gitu ya. Pernah lihat ya teman-teman ya? Biarkan kami di neraka ya. Jika surga adalah milik kalian. Wah, itu menurut saya kurang bijak ya. Kok neraka diinginkan? Padahal ciri ibadur rahman itu selalu dijauhkan dari, minta selalu dijauhkan dari neraka ya. Maka selalu meminta rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Dalam doa-doa kita minta ya, dijauhkan dari siksa api neraka. Inna 'adzabaha kana gharama. Apa? Ya, saya tampilkan biar teman-teman bisa sambil tahu ya. Ya, ini ya. Ya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Inna kana gharama, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Nah, ini masih dilanjutkan, ini mensifati ya. Ayat selanjutnya itu
Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu, ciri ibadur rahman adalah selalu meminta dijauhkan dari siksa api neraka, dan sebaliknya meminta surga. Boleh nggak kita meminta surga? Boleh. Bahkan ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Doanya bagaimana? Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami meminta keriduanmu dan surgamu. Nah, ya, kita kan baca ya ketika tarawih itu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami meminta perlindungan dari kemarahanmu dan dari api neraka. Nah, ini adalah ciri ibadur rahman. Bukan malah meminta neraka, biarkan kami di neraka. Oh ini mungkin belum tahu ya, Maka respon kita dengan orang-orang seperti ini, kita kasih tahu. Ya. Baik. Bahkan meminta surga itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh, ya. Seperti istrinya Firaun, ya, Asiyah itu meminta dibangunkan rumah di surga. Jadi walaupun beliau hidup bersama suaminya, ya, yang mengaku sebagai Tuhan, gitu ya, yang kafirannya sudah sangat jelas sekali, ya, tetapi beliau termasuk orang yang beriman, ya, bahkan digambarkan dalam Al-Quran sebagai perempuan yang beriman, ya, dan beliau minta surga, bahkan minta secara spesifik dibangunkan rumah di dalam surga. Nah, itu Asiyah, yaitu istri Fir'aun. Ya. Baik, selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Ayat ke-67, yaitu orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan. Kalau menggunakan hartanya, menggunakan uangnya, tidak israf. Israf itu berlebih-lebihan. Dan tidak pula kikir, ya, tidak pula pelit, gitu. Jadi pas, ya, proporsional. Ya. Jadi sederhana, ya. Sederhana itu bukan miskin, bukan tidak butuh apa-apa, gitu ya. Sederhana itu sesuai dengan kebutuhannya, ya. Dan sederhana ini tidak bisa satu pakem saja, ya. Masing-masing kita anak, ya, misalkan teman-teman ini sudah mahasiswa, ya, tentunya masuk dalam kategori sederhana, ya, ketika laptop itu diberikan. Misalkan orang tua memberikan laptop untuk anaknya yang sudah di perguruan tinggi, sudah mahasiswa, karena itu kebutuhannya, itu sederhana. Ya, mungkin bisa menjadi israf, ya, berlebih-lebihan ketika laptop itu diberikan kepada anak yang usianya masih balita, ya. Diberikan laptop, diberikan HP. Nah, itu masuk dalam israf, gitu. Berlebih-lebihan. Nah, cirinya adalah proporsional, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah ibadur rahman. Walladzina idza anfaqu, jika membelanjakan hartanya tidak berlebihan, walam yakturu, juga tidak kikir, tidak pelit, ya. Wah, ini masih bisa digunakan padahal udah nggak layak sekali, gitu ya. Barang nggak layak sekali, sudah, wah, kalau digunakan ini nggak nyaman, ya, masih dipakai aja, itu termasuk yang kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian, berarti yang pas, gitu ya, pertengahan, gitu ya. Kalau dalam mahfudhat atau kata-kata mutiara ada perkataan disebutkan khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik perkara itu yang pertengahan, yang pas, gitu ya. Tidak berlebihan, tidak pula kurang. Demikian pula dalam kita beragama, ya, sudah ada aturan-aturan khusus, ya. Allah itu memberikan aturan, memberikan perintah dan larangan itu sudah pas, ya, proporsional, sesuai dengan
kemampuan hamba-hambanya. Ya. Maka ya, itu saja yang dikerjakan. Kalau misalkan berlebihan itu nanti masuk dalam kategori hulu fiddin. Hulu ini juga tidak baik. Ya. Rusaknya syariat umat-umat sebelum kita itu karena hulu. Hulu itu berlebihan dalam beragama. Maka ketika ada orang-orang yang seperti ini diingatkan, ya, hulu dalam beragama. Misalkan dulu ada sahabat yang saking pengennya beribadah, ya, dia ingin puasa selama-lamanya. Ya Rasul, saya semangat sekali gini ya, saya senang sekali dengan keimanan saya, maka saya ingin berpuasa selama-lamanya. Ya. Kemudian ada lagi sahabat yang lain, ya Rasul, biar saya fokus ibadah, saya nggak mau nikah selama-lamanya. Wah, ini ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya seorang nabi, saya seorang manusia, ya, dan saya menikah, saya makan juga, gitu. Saya makan, saya juga menikah. Maka keluar satu hadis itu, an-nikah sunnati, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Kalau ada orang yang nggak senang dengan atau benci dengan sunnahku, bukan termasuk bagian dari umatku. Maka diingatkan seperti itu, karena adanya hulu, ya, potensi hulu itu berlebih-lebihan dalam agama. Padahal sudah diatur. Puasa yang nanti ada iftarnya, ada berbukanya, ya, seperti itu. Dan juga tidak termasuk yang menyepelekan, ya, menyepelekan dalam urusan agama. Ya, jadi pas saja. Jadi dalam konteks ibadah mahdhah itu kan pada dasarnya hukum dari ibadah, ya, dalam konteks ibadah mahdhah itu adalah haram dilaksanakan kecuali ada petunjuknya, ada perintahnya, ada dalilnya yang mengatakan bahwa ini silakan dikerjakan. Ya. Aqimis sholat, ya, berarti sholat, ya, kita kerjakan. Ya. Selain itu ya jangan, ya, karena hukum asal dari setiap ibadah, ya, dalam konteks ibadah mahdhah itu adalah at-tahrim, ya, haram untuk dilaksanakan sampai hatta yadul ad-dalil ala ibahatiha, sampai ada satu perintah yang mengatakan kerjakan, maka kita kerjakan. Nah, ini berbeda dengan konteks ibadah ghairu mahdhah yang hukum dasarnya itu adalah semuanya boleh, ya, semuanya boleh dalam konteks ibadah muamalah, ya. Ibadah ghairu mahdhah itu masuk dalam ibadah muamalah. Itu semua hukum dasarnya adalah boleh, ya. Sampai ada satu dalil yang mengatakan oh ini dilarang, maka yang dilarang ini jangan dikerjakan. Ya. Ini yang harus kita pahami, ya, ada konteks ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan, ya. Ini masih banyak ciri yang lain, kita cepat saja. Ciri yang selanjutnya adalah tidak syirik, ya, bagaimana dinyatakan dalam surat dalam ayat 68, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain, ya, serta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar, ya, tidak berbuat syirik, ini seperti itu. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, ya, kecuali dengan alasan yang benar. Dengan alasan yang benar, kalau misalkan mereka memerangi, ya. Nah, ini masuk dalam konteks konsep perang dalam Islam. Ya. Ada nggak perang dalam Islam? Ada. Tetapi konsep perang dalam Islam itu jika diperangi. Kita berperang kalau diperangi. Kita membunuh atau menghilangkan satu nyawa, ya, kalau mereka memerangi kita. Maka harus dipahami konteksnya, ya. Ketika ada satu ayat itu, ayat jihad itu, ayat perang, ya. Kapan kita berperang? Kalau diperangi. Rasulullah berperang juga, ya, kita harus dilihat, ya, prolognya. Ketika di Mekah, ya, sebelumnya itu kan 13 tahun ditindas, diperangi, ya, bahkan jalur perdagangan
dipotong gitu ya. Ya, maka kemudian Allah membolehkan. Nah, ini kan ada kata-kata illa bil haq, kecuali yang dibenarkan. Ya. Maka makna Islam itu sendirilah kedamaian. Bahkan ada satu hadis mengatakan al muslimu man salima al muslima biyadihi wa lisanihi. Dikatakan seorang muslim itu apabila ada orang yang hidup bersamanya, dia akan merasa tenang dan akan merasa damai dari tangannya dan lisannya. Jadi benar-benar seorang yang muslim itu orang yang paling enak gitu ya, diajak apa-apa enak ya. Memberikan kedamaian, memberikan kenyamanan dan seterusnya. Kemudian ciri selanjutnya apa? Wala yaznun. Wala yaznun, tidak berzina dengan berbagai macam bentuknya. Wala yaznun, ya, tidak berzina. Nah, konteks ini sangat luas sekali. Kalau kita kaji ini pembahasan sangat banyak sekali ya. Apalagi di zaman kita sekarang banyak pandangan itu sudah berbalik gitu ya. Artinya dulu pandangan orang ketika misalkan ada orang yang berzina kemudian hamil di luar nikah gitu ya, hamil di luar nikah itu benar-benar malu sekali ya, malu sekali, sampai mungkin harus mengurung diri di mana, di satu tempat gitu ya. Tapi sekarang karena kan kayak kasihan gitu ya, oh ini bayinya kasihan nanti seperti apa. Padahal dalam Islam itu tegas sekali ya, bahkan diingatkan la taqrabu zina ya, janganlah mendekati hal-hal yang berpotensi untuk melakukan zina ya, zina mata, zina telinga, zina lisan dan seterusnya. Wala taqrabu zina. Wala yaznun termasuk diri orang atau ibadur ar-Rahman, tidak berzina. Nah, kemudian ini ayat selanjutnya ini masih menjelaskan lagi ya. Ini ayat tentang hal-hal sebelumnya. Wa man yaf'al dzalika yalqa atama, barang siapa yang melakukan yang demikian niscaya dia mendapat dosanya. Kemudian ayat 69, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya, ini akan dilipat gandakan azabnya. Ya. Akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya. Jadi ini dalam konteks ayat 68. Jadi orang ibadur Rahman itu tidak melakukan kesyirikan, tidak membunuh nyawa dan tidak berzina. Ya. Jadi ini masuk dalam tujuan adanya syariat Islam ya. Kalau teman-teman tahu ada 5 ya. Memelihara agama, memelihara nyawa, ya, tidak boleh membunuh gitu ya. Memelihara akal, memelihara keturunan, ya, ini termasuk syariatnya tidak boleh zina itu dalam rangka untuk memelihara keturunan. Dan perintahnya adalah nikah. Nah, kemudian memelihara harta. Ini dalam tujuan mengapa Allah kemudian menurunkan syariatnya. Kemudian illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, ciri ibadur Rahman bagaimana yang dinyatakan dalam ayat 71. Sebutkan wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi ibadur Rahman itu adalah senang bertaubat ya, senang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, menyegerakan ya, senang untuk menyegerakan amal soleh. Dalam ayat yang lain
ya, itu disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang ibadur rahman itu apabila melakukan satu kesalahan, melakukan dosa, dia akan segera ya bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau zalim terhadap dirinya sendiri, ya, melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, itu kan termasuk kezaliman ya. Aw dzalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ya zakarullah, kemudian dia segera ingat kepada Allah ya, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian segera bertaubat. Jadi senang untuk bertaubat. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya ya, salah satu zikir yang sering diucapkan adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu adalah ciri dari ibadur ar-rahman. Nah, jadi ini penting. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Senang taubat, senang introspeksi diri, apa ya yang kurang. Kira-kira saya melakukan apa ya? Saya pernah mengucapkan apa ya? Jangan-jangan apa yang saya ucapkan ini tidak berkenan. Maka segera untuk bertaubat, ya, kemudian segera menutup kesalahan itu dengan amal soleh. Ini juga dalam hadis Rasulullah yang mungkin teman-teman hafal ya, disebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan dosamu ya, wa atbi'il sayyi'atal hasanah, ikutilah setiap dosamu itu ya dengan perbuatan baik, dengan amal soleh, dan amal soleh ini akan menutup kesalahan-kesalahan kita, tamhuha, akan menghapus. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah tempat membuat kesalahan. Manusia itu senang berbuat kesalahan. Ya. Tetapi jangan berhenti dengan kesalahan itu kemudian saya salah aja. Tidak mau introspeksi, tidak mau bertobat. Justru di saat yang bersamaan tutup kesalahan-kesalahan itu, ya, kedzaliman-kedzaliman itu dengan perbuatan baik yang lain. Dan mungkin harus 2 kali lipat lebih banyak daripada kesalahan. Oh, saya baru mengatakan kepada teman saya atau perkataan yang mungkin menyindir gitu. Itulah saya tutupi dengan sedekah yang banyak. Meminta maaf, kemudian tutupi dengan amal soleh yang lain. Ya. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang lebih baik. Baik, selanjutnya ciri yang selanjutnya adalah dalam ayat berapa ini? 72 ya. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Yang artinya apa? Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, ya, tidak memberikan kesaksian palsu. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ya, sudah diabaikan, kemudian dia fokus ya memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini ciri dari ibadur rahman. Ya, tanda baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau misalkan kita buka media sosial ya, dan dalam rangka untuk menghabiskan waktu ya, bukan untuk satu tujuan yang bermanfaat, maka tinggalkan ya. Karena itu ciri dari baiknya Islam seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Kemudian
selanjutnya ayat ke-73 disebutkan walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi gampang tersentuh, gampang kalau ada satu perintah itu sangat memperhatikan sekali, ya. Ada peringatan, ada perintah-perintah, segera dilaksanakan. Ada larangan, segera berhenti untuk melakukan. Ya. Ya, jadi sangat concern dengan perintah-perintah dan sangat concern dengan larangan-larangan Allah. Ya, tidak menyepelekan, ya. Nah, seperti itu. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyan. Perintah-perintah sangat diperhatikan, halal haramnya, ya. Oh, ini jangan-jangan ini masuk hal yang haram, diharamkan. Ya, jadi ada kehati-hatian di situ. Jangan-jangan yang saya lakukan ini masuk dalam kategori syubhat. Syubhat itu antara halal dan haram, belum jelas hukumnya. Tetapi cenderung kepada keharaman, maka tinggalkan. Ya, ini termasuk dalam ciri ibadur rahman. Jadi tentang ayat-ayat Allah, tentang perintah-perintah, tentang larangan-larangannya sangat memperhatikan sekali. Dan yang terakhir teman-teman, ciri ibadur rahman adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, kalau misalkan sering dengar doa, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ini ada di surat Al-Furqan ayat berapa? 74. Dan ini masuk tanda orang-orang yang ibadur rahman, ya, ciri-ciri ibadur rahman. Jadi senang untuk perhatian terhadap keluarga, ya. Jadi memperhatikan semua hal yang terkait dengan keluarga, istri-istrinya, anak-anaknya, sampai setiap doa, ya, selalu memasukkan keluarganya, menyebutkan satu persatu anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu tanda. Nah, ini adalah 12 ciri ibadur rahman. Maka kemudian di sini Allah menutup, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan, ucapan selamat di dalamnya. Ya. Kemudian lanjut ayat 76, khalidina fiha. Ini masih balasan bagi ibadur rahman, ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama. Dan surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat berdiam. Ini ayat ini ditutup dengan satu pernyataan, ya. Jadi katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Jadi semua tadi yang kita bahas adalah semua perintah-perintah dan merupakan larangan-larangan dari Allah. Jadi cirinya secara detail, ya, tidak syirik, tidak berzina, tidak mengucapkan perkataan atau persaksian palsu, kemudian meninggalkan yang tidak bermanfaat, prioritas dengan hal-hal yang inti, ya, prioritas dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Jadi yang demikian ini kemudian menjadikan kita termasuk ibadur ar-rahman, ya. Nah teman-teman, inilah sedikit ulasan dan kajian tentang ibadur rahman yang bisa diperdalam lagi, ya, bisa dilanjutkan lagi, ya, kita kaji lagi lebih dalam, ya. Kita teman-teman buka dalam surat Al-Furqan ayat berapa tadi? 63 sampai 73. Demikian sedikit dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.